Malam semuanya, kami dari kelompok lumba-lumba sekarang akan mempresentasikan tentang proposal kami untuk paper kami nanti dengan topik krisis iklim Indonesia dan potensi kegagalan perjanjian Paris. Di sini saya kelompok lumba-lumba ada saya sendiri serta Ruan, ada Novencius, ada Vindi, dan terakhir ada Yeremia. Untuk slide selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya Yeremia. Oke, terima kasih sebelumnya untuk Esther. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Jadi dari latar belakang ini ada perjanjian Paris yang disetujui oleh 195 negara pada tanggal 22 April tahun 2016. Indonesia sebagai salah satu resapan karbon dunia telah menjadi bagian krusial dalam perjanjian ini. Namun Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa memiliki resiko dan ancaman yang dapat perubahan iklim seperti kenaikan permukaan air laut dan perubahan cuaca yang tidak menentu. Sehingga dalam hal ini, penting bagi Indonesia untuk menempatkan isu perubahan iklim sebagai salah satu prioritas kepentingan Indonesia. Untuk slide selanjutnya. Baik, metode penelitian dan teori. Kami memakai yaitu metode Green Theory yang dicetuskan oleh Robert E. Godin, pandangan yang menurut beliau, pandangan yang memusatkan lingkungan dan juga menolak pandangan yang memusatkan manusia. Yang kami pakai ini metode kualitatif, yaitu penelitian akan lebih bersifat deskriptif dan lebih banyak menggunakan analisis. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, dari kelompok kami ada 3 question. Yang pertama, apa dampak krisis iklim Indonesia pada perjanjian Paris? Yang kedua, apakah perjanjian Paris efektif diberlakukan di Indonesia? Dan yang ketiga, apa yang seharusnya dilakukan Indonesia supaya perjanjian Paris efektif di Indonesia? Slide selanjutnya. Apa itu krisis iklim? Krisis iklim adalah sebuah krisis yang dialami oleh masyarakat di seluruh dunia yang disebabkan oleh perubahan iklim. Perubahan iklim tersebut terjadi karena suhu rata-rata bumi meningkat dalam jangka waktu yang lama disebabkan oleh gas rumah kaca yang terjebak di stratosfer. Slide selanjutnya, saya Baik, sebelumnya terima kasih kepada Vindi. Kemudian saya akan melanjutkan untuk membahas mengenai dampak dan ancaman perubahan iklim. Tentunya perubahan iklim akan berdampak pada berbagai sektor, mulai dari keamanan air, kesehatan, gender, peristiwa cuaca ekstrim, ada hak atas pembangunan, ada keamanan pangan, kenaikan permukaan air. Nah, hal-hal ini adalah dampak dan ancaman terhadap perubahan iklim yang akan terjadi di Indonesia apabila perubahan iklim tidak dapat teratasi. Next. Nah, kemudian apa sih akar masalah dari perubahan iklim sendiri di Indonesia? Yang pertama yaitu paradigma dalam memandang sumber daya alam sebagai ladang produksi. Jadi banyak pola pikir yang menganggap bahwa alam itu sebagai satu-satunya sumber daya produksi, sehingga terjadi eksploitasi alam tanpa memperhatikan atau mempedulikan efek atau dampak terhadap alam itu sendiri. Yang kedua itu kerusakan lingkungan yang terjadi karena pembangunan yang cenderung eksploitatif. Yang ketiga ada praktik korupsi yang tentunya akan merugikan suatu negara, atau mungkin ada kaitannya dalam kerusakan hutan, atau mungkin bahkan hilangnya hak-hak masyarakat ada dan memperburuk krisis iklim sendiri. Dan ketiga dan terakhir, KPK menunjukkan bahwa praktik korupsi
sumber daya alam di Indonesia bersumber dari state capture corruption. Next. Ya, untuk slide ini saya akan menjelaskan. Jadi, dari research question kita yang ketiga, apa yang harus dilakukan Indonesia supaya efektif. Jadi, dari bacaan yang saya baca, dituliskan bahwa Paris Agreement akan efektif berlaku atau entry into force apabila sedikitnya 55 negara yang sekurang-kurangnya mempresentasikan 55% dari total emisi gas rumah kaca atau GRK. Namun pada kenyataannya, 1 hektar hutan hujan tropis di Indonesia yang dialihfungsikan sebagai perkebunan kelapa sawit menghilangkan serapan emisi karbon hingga mencapai 174 ton ekuivalen. Jadi ini juga sebagai salah satu sebab tadi kenapa ada korupsi. Jadi kebanyakan juga dari perkebunan kelapa sawit ini. Terus besar emisi tersebut sebanding dengan emisi yang dikeluarkan oleh 530 orang dalam penerbangan kelas ekonomi dari Jenewa ke New York dengan jarak tempuh 6.223 km. Dan sekian dari presentasi kami. Di sini ada tertulis no future on a dead planet. Jadi seharusnya kita juga lebih peduli lagi kepada lingkungan kita supaya lebih ada masa depan di dunia kita untuk cucu-cucu kita dan anak-anak yang akan lahir nantinya. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Kami harap ada masukan dari dosen dan teman-teman kami. Sekian, terima kasih.